Saya Pendeta Samuel Hartono, keluarga, pengerja, dan jemaat GSJA CFM Polres Indah, juga atas nama BPD GSJA Banten beserta jajaran PI, mengucapkan selamat ulang tahun kepada GSJA Geraha Raya yang ke-24 tahun yang digembalakan oleh Ibu Pendeta Yvonne Ahimsa yang merupakan rekan sepelayan di jajaran BPD Banten periode ini. Doa saya kiranya dengan bertambahnya usia GSJA Geraha Raya, Allah akan memampukan secara sinergi Ibu Yvonne bersama dengan pengerja dan jemaat membuat suatu aktivitas yang kreatif, dinamis, inovatif, menjadikan gereja yang sehat dan kuat, yang merupakan sebuah harapan lahirnya gereja bersih, rapi, dan modern. Mari kita kerjakan itu bersama. Tentu dengan berajaskan, dengan bernafaskan misi besar Allah yang merupakan amanat agung besar Allah, menjadikan semua bangsa murid dan kita pergi lalu membaptis mereka, mengajarkan mereka melakukan suatu diperintahkan, percaya Tuhan beserta kita sampai kesudahan iman. Shalom semuanya, segenap keluarga besar GSJA Anugerah Sari Mulia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-24 untuk GSJA Geraha Raya. Di usia yang semakin dewasa, kiranya Tuhan akan lebih lagi memakai gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat Tuhan, supaya karya-karya Tuhan lebih lagi dinyatakan melalui gereja ini. Sukses selalu, tetap semangat, tetap bersukacita dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Saya selaku Gembala Sidang GSJA Gading Serpong mengucapkan selamat HUT ke-24 GSJA Geraha Raya. Kiranya semakin berakar, semakin bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun GSJA Geraha Raya yang ke-24. Maju terus dalam Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Maranatha. Shalom, selalu semangat. Yes, saya Pendeta Yusuf Eko Widiarto ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-24 untuk Gereja Sidang Jemaat Allah Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Ucapan selamat ini saya sampaikan kepada Gembala Sidang Ibu Pendeta Yvonne Sugatini Suharsa, Badan Pengurus Gereja, serta segenap jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Geraha Raya Tangerang Selatan. Kiranya doa saya, gereja ini yang ditambahkan usianya menjadi 24 tahun, menjadi usia yang dewasa, memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saya Pendeta Andrea Samyono mengucapkan selamat ulang tahun untuk GSJA Geraha Raya. Kiranya Tuhan memakai untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Saya Pendeta Pasaran Pasaribu, Gembala Sidang GSJA Ciputat Timur, sekaligus sebagai Ketua Kaum Pria GSJA Daerah Banten, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-24 kepada GSJA Geraha Raya yang digembalakan oleh Ibu Yvonne. Kiranya di umur yang ke-24 ini, GSJA Geraha Raya semakin maju terus bersama tim pengembalaan dan didukung oleh seluruh sidang jemaat. Akhir kata, Tuhan memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Gereja Sidang Jemaat Allah Geraha Raya. Saya mewakili Gembala Sidang serta Majelis GSJA Grogol Elroy, dan juga saya mewakili Gereja Sidang Jemaat Allah GFC God Family Church St. Nicholas Peak mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-24 bagi Jemaat Tuhan Gereja GSJA Geraha Raya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetaplah rohmu menyala-nyala. Semangatlah melayani Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Selamat ulang tahun buat GSJA Geraha Raya yang ke-24. Kiranya semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, semakin berdampak, semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa, dan semakin diberkati lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ulang tahun yang ke-24 kepada GSJA Geraha. Kiranya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Ada banyak keluarga yang dipulihkan, jemaat semakin bertumbuh menjadi dewasa, dan sekali lagi GSJA Geraha dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi garam dan terang bagi dunia ini dan lingkungan sekitarnya. Terpujilah nama Tuhan Allah Immanuel. Haleluya. Tuhan memberkati. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian di GSJA Geraha Raya yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-24. Kami dari New Life Bethlehem, dari GSJA Bethlehem, mengucapkan selamat ulang tahun buat GSJA Geraha Raya. Doa kami adalah biar gereja ini akan menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa, dan bagi bangsa-bangsa, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Terus maju dan berkembang memuliakan nama Tuhan. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara keluarga besar GSJA Geraha Raya yang dikasihi Tuhan. Saya mewakili keluarga besar GSJA Puru Indah mengucapkan selamat ulang tahun GSJA Geraha yang ke-24. Doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara semua bertambah dewasa, bertanggung jawab, semangat dalam mengemban tugas menyelesaikan pekerjaan Tuhan, juga mewujudkan keluarga Shekinah Glory hingga tercapai amanat agung Tuhan. Maju terus saudara, Tuhan memberkati, semangat sampai Maranatha. Amin. Kami, keluarga Gembala GSJA Rumah Doa Sayung, mengucapkan selamat ulang tahun kepada GSJA Geraha Raya ke-24. Kami doakan supaya tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus di masa pandemi COVID-19. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih buat bantuan misi jemaat ke Kalimantan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beribadah di minggu pagi ini, tepatnya tanggal 10 Mei 2020. Kita bersuka cita pagi hari ini, kita merayakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah menyertai gereja kita, tepatnya berusia 24 tahun. Betapa Tuhan sudah menyertai dan melindungi gereja ini. Mari kita bersyukur sebagai tanda ucapan syukur kita. Mari kita rasakan dan nikmati betapa baiknya Tuhan. Angkat pujian ini dengan ucapan syukur yang keluar dari dalam hati. Rasakan dan nikmati
besar, Tuhanku maha kuasa. Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Bersorak bagi Dia. ibadah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam kehidupan kami Tuhan, Kau senantiasa ada. Kau senantiasa Tuhan menuntun setiap langkah kami. Saat kami mengandalkan kekuatan kami, kami tidak akan pernah sanggup Tuhan. Tapi waktu kami berserah kepada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan beri. Hari lepas hari kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Engkau yang menggendong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup kami Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu
Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti sungai yang mengalir, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin ya Tuhan. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kau ada di tengah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, dimanapun umat-Mu Tuhan saat ini sedang berdatang di dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan menjadi satu ladang yang berkenan di hadapan Tuhan untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk mendengar suara Tuhan. Biarlah firman itu hidup, firman itu berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap menjamu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa dalam pelayanan online pada saat hari ini. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-24 buat GSJ Graha, selamat juga buat
Tante Yvonne sebagai Ibu Gembala, selamat kepada para pengurus gereja yang telah melayani bersama-sama, dan selamat kepada sidang jemaat. Saya berdoa Tuhan berkati GCA Graha menjadi gereja yang bertumbuh berkembang, banyak orang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan diberikan judul pembaharuan. Saya baca dari Titus 3 ayat 5, Alkitab katakan demikian. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat ini menyatakan bahwa keselamatan itu bukanlah hasil perbuatan baik. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Keselamatan adalah kasih karunia Tuhan, keselamatan adalah pemberian daripada pihak Tuhan kepada orang yang percaya. Dan ketika saudara dan saya diselamatkan percaya pada Tuhan, maka Alkitab katakan Roh Kudus mengerjakan pembaharuan. Jadi bicara mengenai pembaharuan itu bukanlah hasil keputusan kemauan manusia belaka. Pembaharuan itu pada dasarnya dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus rindu memperbarui setiap orang percaya. Ketika dia bertobat, maka Allah Roh Kudus rindu memperbarui orang percaya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah pribadi yang melakukan pembaharuan itu sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah. Pertanyaannya, dalam bidang apa sajakah Allah Roh Kudus membaharui hidup orang percaya? Dalam bidang apa sajakah Allah Roh Kudus membaharui hidup orang percaya? Pertama, Allah Roh Kudus membaharui roh kita, Alkitab katakan. Allah Roh Kudus memperbaharui roh kita. Efesus 4 ayat 23 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Alkitab katakan ketika orang percaya pada Tuhan, maka orang itu harus meninggalkan manusia lamanya dan dia hidup dalam pembaharuan. Alkitab menegaskan agar kita hidup dalam pembaharuan. Salah satu bidang pembaharuan yang Allah Roh Kudus dan kita harus kerjakan dikatakan dibaharui di dalam roh. Alkitab berkata Bapak Ibu, dosa merusak roh manusia supaya menjauh daripada Allah. Dosa membuat manusia sembunyi daripada Allah. Dosa membuat manusia menghindar daripada Allah. Namun Roh Kudus memperbarui roh manusia sehingga manusia itu kembali mencari Allah, kembali berbalik pada Allah, kembali datang kepada Allah. Ini yang kita pahami dengan istilah pertobatan. Jadi pertobatan adalah karya Roh Kudus memperbarui roh manusia sehingga manusia itu kembali kepada Allah. Jadi apabila Anda berbalik kepada Allah, punya kerinduan kepada Allah, itu adalah hasil pembaruan Roh Kudus terhadap roh saudara, itu kebenarannya. Kalau Anda kembali kepada Allah, rindu kepada Allah, berbalik kepada Allah, itu adalah hasil pembaharuan daripada Roh Kudus kepada roh manusia. Setiap kali kita berbuat dosa, maka Roh Kudus itu akan ketuk roh kita supaya kita bereskan dosa itu, kembali kepada Allah. Ada beberapa tipe orang Kristen yang saya pelajari. Satu adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Yang kedua, imannya sedang-sedang saja. Yang ketiga, asal beriman, yang penting orang tahu dia Kristen. Ke gereja enggak, ibadah enggak. Lalu selanjutnya ada orang Kristen itu yang jaga hidupnya tetap berkenan kepada Allah. Ada orang yang kadang-kadang saja jaga hidupnya. Yang ketiga, orang ini tidak jaga hidupnya, tak beda waktu dia percaya Tuhan atau sebelum dia percaya Tuhan, sama saja. Ada orang Kristen yang hidupnya konsisten dalam doa dan beribadah kepada Tuhan. Ada orang Kristen yang naik turun, kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Dan saya berdoa agar itu jangan saudara. Yang terakhir ada orang Kristen yang katanya ibadah dan doa kalau lagi butuh, lagi kejepit, lagi kepepet. Ini tipe orang Kristen yang oportunis. Mari saya ajak saudara membayangkan apabila Anda punya seorang teman, punya seorang sahabat dan dia hanya menghubungi Anda, dia hanya mendatangi Anda, dia hanya berkomunikasi dengan Anda. Apabila dia kepepet, apa pandangan Anda sama teman kayak gini? Saya percaya Anda tidak suka. Sebagaimana Anda tidak suka, saya katakan Tuhan juga demikian.
bagi setiap orang yang percaya. Pertanyaan saya, apakah ada di antara kita yang sudah lama jauh dari Allah? Kiranya Roh Kudus menjamah roh Anda sehingga Anda kembali kepada Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang sudah lama tidak berdoa? Saya berdoa kiranya Roh Kudus jamah Anda sehingga Anda datang lagi mencari Tuhan lewat doa-doa Anda. Apabila Anda sudah lama tidak beribadah, baik secara pribadi, keluarga maupun beribadah di gereja, kiranya Roh Kudus perbaharui roh Anda sehingga Anda kembali beribadah kepada Tuhan. Apabila ada Anda yang masih terikat oleh perbuatan dosa, kiranya Roh Kudus jamah roh Anda sehingga Anda menyesali perbuatan itu dan meninggalkannya dan Anda membereskan di hadapan Allah. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengerjakan yang terbaik buat saudara semua. Yang kedua, dalam bidang apa Roh Kudus memperbarui kita? Yang kedua, Roh Kudus memperbarui hati manusia. Yang tadi Roh Kudus memperbarui roh manusia, sekarang Roh Kudus memperbarui hati manusia. Kisah Rasul 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sekali lagi, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Apakah ada di antara Anda yang memiliki hati yang dipenuhi kebencian, kemarahan, jengkel, dendam, kecewa, terluka, cemas, khawatir, dengki? Ini adalah bentuk atau jenis suasana hati yang dapat melemahkan Anda apabila tidak ditangani. Bapak Ibu, ada orang di dunia ini yang dapat menanganinya ketika kondisinya dalam kondisi itu. Namun lebih banyak orang yang tidak dapat menanganinya. Bagi setiap orang yang tak dapat menangani kondisi suasana hati seperti itu, dia akan menjalani kehidupan yang tidak nyaman. Kalau saya mau katakan, dia bisa mengalami kondisi hidup yang suram meskipun mentari bersinar, walaupun udara segar, tapi kalau kondisi hatinya dipenuhi oleh kebencian, kemarahan, saya percaya dia tidak bisa menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Alkitab mencatat bahwa ada masa para murid merasakan ketakutan dalam ayat ini. Karena mereka diancam, diteror oleh orang-orang Farisi dan para imam setelah Yesus mati. Mengapa mereka merasa takut? Karena posisi Farisi, imam, dan para imam kuat pada masa itu. Mengapa mereka takut? Karena imam dan Farisi lebih berpengaruh pada saat itu, bahkan bisa mempengaruhi pemerintah setempat. Mengapa mereka takut? Karena imam dan Farisi memiliki kuasa untuk memanggil, untuk menangkap, untuk menginterogasi, bahkan untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi ini membuat para murid-murid merasa takut. Namun perhatikan, ketika mereka berada pada masa-masa yang membuat mereka takut, mereka tahu solusinya. Apa solusinya kata Alkitab? Katakan bahwa mereka datang berkumpul, mereka datang berdoa, mereka berseru kepada Tuhan. Dan ketika mereka sama-sama berkumpul, berdoa, berseru kepada Tuhan, maka Alkitab ini mengatakan, maka turunlah Roh Kudus di tempat mereka berdoa. Bahkan dikatakan tempat mereka berdoa itu mengalami kegoncangan. Dan ketika Roh Kudus dikatakan turun atas mereka, Alkitab berkata dalam ayat tadi, maka mereka keluar dari tempat itu. Tidak lagi takut pada dunia luar. Tidak lagi takut kepada orang-orang Farisi, para imam. Mereka memiliki keberanian keluar dan memberitakan kabar baik. Luar biasa, Roh Kudus bisa memperbarui hati manusia yang cemas, yang takut, yang khawatir. Kalau Roh Kudus jamah, maka kita bisa mendapatkan keberanian yang daripada Allah. Saya berdoa, apakah saat ini, saya bertanya, apakah saat ini Anda dipenuhi ketakutan? Takut pada kondisi ekonomi yang suram, takut pada bisnis yang sudah berhenti, takut pada penghasilan yang berkurang, takut pada pendapatan yang hilang. Saat ini Bapak Ibu ada banyak hidup yang terancam, bisnis yang terancam, pekerjaan yang terancam, ada kondisi orang yang dirumahkan, ada orang yang diberhentikan, ada orang yang tidak lagi memiliki pekerjaan. Pastilah kondisi saat ini membuat orang cemas, takut bagaimana dengan kehidupan, bagaimana dengan makanan, minuman, bagaimana dengan finansial, bagaimana dengan bayaran. Itu membuat orang takut dan itu adalah suatu yang lumrah. Ya.
Kalau saudara ada pada posisi itu, Alkitab katakan, mari kita ikuti para murid. Berdoalah dalam ketakutan Anda agar Roh Kudus berikan keberanian dan jalan keluar. Berdoalah dalam kekhawatiran Anda agar Roh Kudus sediakan dan berikan apa yang Anda butuhkan. Meskipun mustahil apa yang kau hadapi saat ini, berdoalah. Roh Kudus masih punya cara. Berdoalah dalam kecemasan Anda, maka Roh Kudus akan berikan Anda damai sejahtera dalam melewati masa sulit. Pada tahun 1900, ada seorang bapak yang bernama Horatio G. Spafford. Dia seorang pebisnis, dia seorang lawyer, tapi dia seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, dia bantu banyak pendeta pada masa itu. Nah, satu kali dia investasi dalam bidang properti. Ada sebuah komplek properti pertokoan di sebuah pinggiran danau di kotanya, dan dia masukkan modal uang ke dalam jumlah besar. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu beberapa waktu kemudian terjadi kebakaran besar di kotanya, sehingga itu membakar properti di mana dia sudah investasi. Dengan kata lain, modalnya habis, bisnisnya hancur. Dalam kondisi yang ekonomi hancur seperti itu, mereka mau berlibur ke Inggris. Dan rupanya di Inggris ada seorang pendeta bernama Dale Moody mengadakan KKR. Dia bilang sama istrinya, sama keempat anaknya cewek-cewek, bilang, kalian berangkat duluan, nanti saya belakangan karena masih ada urusan bisnis dengan klien-klien yang akan diurusnya di kotanya. Singkatnya, istrinya naik kapal dengan beberapa teman. Sementara di perjalanan kapal itu tabrakan dengan kapal lain. Dalam jangka 12 menit kapalnya tenggelam. 12 menit kapalnya tenggelam. Dan ketika kapalnya tenggelam, tidak banyak yang selamat, sedikit yang selamat. Salah satu yang selamat adalah istrinya. Ketika istrinya tiba di daratan, diselamatkan daratan, istrinya kirim telegraf kepada suaminya yang ada di Amerika, dikatakan safe alone. Dengan kata lain, cuma istri yang selamat. 4 anak ceweknya meninggal dunia, tenggelam di laut itu. Dan beberapa minggu kemudian, Bapak Horatio ini ingin menjumpai istrinya. Dia naik kapal dan menuju ke Inggris untuk menjumpai istrinya di sana. Sementara kapal berjalan, tepat di titik koordinat kapal istri anaknya tenggelam, si kapten kapal menghentikan kapal di mana Horatio ada, manggil Pak Horatio ke atas dan katakan kepada Pak Horatio, disinilah kapal istri anakmu tenggelam. Dan Pak Horatio naik ke atas dan berhenti dan dia berdoa, dia angkat tangan. Saya percaya pasti dia meneteskan air mata. Dalam kondisi yang sangat menghancurkan hidup, di mana bisnis hancur, anak 4 meninggal, cuma istri yang selamat. Dia coba tulis sebuah syair lagu, dan saya percaya syair lagu itu kalau Anda perhatikan baik-baik, itu syair lagu yang sangat menggugah banyak orang selama ratusan tahun, dan bunyi syair itu adalah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Ketika syair lagu itu ditulis, kondisi Pak Horatio bukan dalam kondisi aman, bukan dalam kondisi nyaman, bukan kondisi diberkati, bukan kondisi sedang berlimpah. Padahal kondisi hidupnya pada hancur-hancuran. Namun ketika dia datang berdoa sama Tuhan, maka dia bisa tuliskan itu. Dan Roh Kudus berikan ketenangan, kenyamanan untuk bisa melewati masa-masa sulit yang dialami oleh Pak Horatio. Bapak Ibu, dari cerita ini saya yakin Roh Kuduslah yang memberikan kepada dia kekuatan, kemampuan untuk bisa masuk melewati masa sulit dan menjalaninya dan melewatinya. Roh Kudus yang berikan keberanian kepada dia untuk menghadapi kehidupan-kehidupan yang tidak terprediksi ke depan. Dan saya yakin Bapak Ibu, saya yakin Roh Kudus yang sama masih bekerja buat setiap orang percaya. Saya pasti saya tahu pasti ada di antara saudara ada dalam kondisi krisis, ada dalam kondisi kekurangan. Mungkin Anda sudah kehilangan pekerjaan, bisnis tidak jalan, usaha tidak jalan, saudara tidak tahu bagaimana membayar cicilan.
Dan saudara nggak tahu bagaimana dengan kondisi kehidupan seperti ini. Dan saudara bisa lemah, saudara bisa jengkel, saudara bisa depresi. Saya mau katakan tunggu dulu, daripada saudara hanyut pada kondisi yang tidak baik. Coba saudara berhenti, ambil waktu, ambil tempat, datang berdoa pada Tuhan. Datang berdoa pada Tuhan. Dan saya percaya ketika kau datang pada Tuhan, maka Roh Kudus akan turun atasmu dan siap menjamah engkau. Mungkin Bapak Ibu tidak langsung memulihkan kehidupanmu. Mungkin tidak langsung menjawab doamu. Mungkin tidak memberikan jalan keluar yang instan buat dirimu. Namun saya percaya Dia akan berikan kau ketenangan. Dia akan berikan kau kedamaian. Dia akan baharui hatimu untuk bisa masuk dalam kesulitan, menjalani kesulitan. Dan saya percaya engkau pasti akan menyelesaikan kesulitan dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Saya berdoa Anda yang cemas, Anda yang khawatir, ada yang takut, Anda yang ragu, Anda yang tidak berpengharapan, hampir kehilangan harapan. Saya berdoa biarlah Roh Kudus menjamah Anda sehingga Dia lawat hatimu, Dia baharui hatimu, Dia kuatkan, Dia beri keberanian, Dia beri ketenangan, Dia beri kenyamanan sehingga kau bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Yang ketiga, bidang apa saja yang dibaharui Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 34 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dalam ayat selanjutnya dikatakan mereka bawa kepada rasul-rasul agar rasul-rasul membagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Yang pertama tadi pembaruan dikerjakan Roh Kudus. Apa yang dibaharui dalam hidup orang percaya? Dia baharui roh kita agar kita semakin hari semakin dekat bergantung bersekutu kepada Allah. Jangan saudara berkata bahwa saudara orang Kristen kalau engkau tidak mengalami pembaruan hidup akan kecintaan dekat pada Tuhan. Yang kedua, Dia baharui hati kita. Dari yang takut, dari yang cemas, dari yang khawatir menjadi orang yang memiliki hati yang berani, hati yang tetap, hati yang nyaman, memasuki kesulitan, melewati kesulitan, bahkan menyelesaikan kesulitan. Meski tidak ada jalan keluar secara instan, tidak ada mujizat yang terjadi secara cepat, namun yakinlah lewat masa-masa sulit itu ketika Roh Kudus turun, maka Dia akan memberikan kekuatan buat engkau, memberikan keberanian, kemantapan, kenyamanan buat hatimu, dan engkau bisa menyikapi kesulitan dengan baik. Yang ketiga, apa yang dibaharui? Dia memperbarui sikap hidup orang percaya. Sikap adalah sebuah respon yang kita berikan sebagai reaksi diri kita ketika melihat lingkungan kita. Dan Alkitab katakan pada satu saat para murid-murid dan orang percaya berkumpul, dan di antara orang percaya itu ada dua kelas. Satu kelas mereka yang berkelimpahan, satu kelas mereka yang berkekurangan. Dan ketika yang berkelimpahan ini melihat teman-teman yang berkekurangan, Alkitab katakan sikapnya berubah. Sikapnya dijamah Tuhan sehingga mereka datang pada rasul-rasul katakan, kami jual tanah kami jual rumah kami, dan dananya tolong dipakai untuk membantu rekan-rekan anak-anak Tuhan yang masih berkekurangan. Bapak Ibu, orang-orang percaya yang diberkati ini kalau dilawat oleh Roh Kudus, dia bisa mengerti dan menyikapi tentang berkat yang ada pada diri dia. Dia bisa paham bagaimana cara menyikapi berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Dan saya yakin kalau orang-orang yang dijamah Roh Kudus melihat berkat, dia tahu ini pemberian daripada Tuhan. Dia tahu ini kepercayaan daripada Tuhan. Dia tahu inilah anugerah daripada Tuhan. Dan dia bertanya, untuk apa ini ada? Dan saya yakin ketika dia menyadari itu dan Roh Kudus menyadarkan sikapnya, dia melihat yang kekurangan, maka dia sadar, oh ini rupanya harus dibagikan, diberikan kepada teman-teman, rekan-rekan yang berkekurangan. Itulah karya Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya. Bapak Ibu, dewasa ini saya perhatikan ada orang Kristen yang sudah berlimpah namun merasa kurang. Ada orang kayak gitu. Dia punya mobil, dia punya toko, dia punya pabrik, tapi merasa kurang. Ada orang Kristen yang mengejar berkat dan ingin dirinya duluan diberkati, masa bodoh dengan orang lain. Ada yang tipe kayak gitu. Ada orang Kristen yang pinginnya diberkati Tuhan, nggak peduli pada kondisi orang lain. Dan ini sangat disayangkan. Saya percaya ketika Roh Kudus memperbarui sikap orang percaya, maka sikap orientasi orang ini
tidak lagi berkata kurang, merasa kurang, namun dia bisa mensyukuri apa yang ada. Dan dia bisa mengatakan ini berkat daripada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus itu rindu memperbarui sikap orang percaya. Roh Kudus rindu agar kita bisa melihat bersikap yang baik terhadap kondisi-kondisi kita di luar. Apabila Roh Kudus perbarui kita, maka sikap hidup kita dibaharui oleh Tuhan juga. Orang yang dibaharui memiliki sikap hati yang bermurah kepada orang-orang yang kesusahan. Orang yang dibaharui itu adalah orang yang senantiasa suka membantu daripada cuek. Orang yang dibaharui oleh Roh Kudus sikapnya itu suka menolong daripada masa bodoh. Orang yang dibaharui oleh Roh Kudus sikapnya berbelas kasihan daripada berdiam diri. Orang yang dibaharui oleh Roh Kudus sikapnya orang ini mau berbagi daripada menikmati sendiri. Orang yang dibaharui Roh Kudus sikapnya ini berani berkorban meskipun secara hitung-hitungan dia rugi. Itu orang yang dibaharui Roh Kudus sikapnya. Bisakah Anda bayangkan kalau Roh Kudus memperbarui sikap orang percaya di gereja, di lingkungan? Saya percaya tidak akan ada orang yang mati kelaparan. Tidak akan ada orang yang terlantar ketika Roh Kudus melawat orang-orang yang percaya. Dalam kondisi krisis ada saja orang-orang yang mencari kesempatan, keuntungan di atas penderitaan orang lain, mencari keuntungan besar di atas kebutuhan orang lain, bahkan mencari kesempatan untuk menyingkirkan orang lain. Ada juga mencari kesempatan untuk kepentingan dirinya, padahal dia tahu masih banyak orang yang kekurangan. Saya berdoa lewat khotbah hari ini, biarlah lewat firman Tuhan, Roh Kudus baharui sikap saudara dan saya. Kita memiliki sikap yang benar. Ketika kita melihat ada orang yang kurang, kita berbagi. Dan saya percaya itulah identitas anak-anak Tuhan. Saya berdoa, GSJA Geraha yang berulang tahun ke-24, biarlah dibaharui oleh Roh Kudus. Rohnya dibaharui sehingga semakin giat datang pada Tuhan, ibadah pada Tuhan, percaya pada Tuhan, melayani Tuhan. Biarlah GSJA Geraha yang ke-24 dibaharui hatinya, tidak dikuasai ketakutan, kecemasan, tapi dipenuhi keberanian, melewati masa sulit, memasuki masa sulit, dan menyelesaikan masa, diberi ketenangan yang daripada Allah. Biarlah lewat ulang tahun yang ke-24, GSJA Geraha dan jemaat Tuhan itu dibaharui sikapnya, memiliki kepedulian pada orang lain, berbagi pada orang lain, mengulurkan tangan kepada orang lain. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-24, GSJA Geraha akan dibaharui dan diberkati dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini karena Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami merayakan perayaan ulang tahun ke-24 dari GSJA Geraha. Engkau yang dirikan ibadah, gereja, jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau yang telah menyertai dan Engkau yang telah memperbaharui. Berkatilah semua anak-anak Tuhan, baik dari gembala sidang, majelis, pengurus, pelayan, bahkan sidang jemaat Tuhan. Agar jemaat Tuhan di tempat ini dibaharui oleh Tuhan, dibaharui rohnya, semakin berkobar-kobar pada Tuhan, dibaharui hatinya, memiliki keberanian, menyikapi kekhawatiran kondisi hidup, memiliki ketenangan melewati masa-masa sulit, dibaharui sikapnya untuk melihat yang lain, berbagi kepada yang lain atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Akhirnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami terima kebenaran firman Tuhan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua saudara. Anugerah-Mu kepadaku
tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku bagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, oh, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi? Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini tanggal 10 Mei GSJA Geraha Raya boleh memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-24. Wow. Satu usia yang sudah boleh dibilang dewasa. Dan saya sebagai gembala merasa bangga, bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhanlah yang sudah menolong gereja ini dari awal sampai pada hari ini. Tentunya ada banyak suka dan duka yang dialami. Dan orang yang memulai layanan di tempat ini, Bapak Gembala kita, dia sudah selesai dan dia sudah menunggu kita semua di sana. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masih harus berjuang. Kita masih harus semangat. Kita masih harus rindu dipakai Tuhan. Karena gereja ini bukan milik seseorang, tapi kitalah yang akan mengelola, yang akan menjadikan gereja ini sesuatu yang luar biasa. Dan banyak orang yang datang akan diberkati tentunya. Di dalam ulang tahun yang ke-24 ini, saya sebagai gembala ingin menyampaikan satu pesan di ulang tahun yang ke-24 ini. Dan pesan ini saya ambil dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, ini pesan saya di ulang tahun Gereja Geraha yang ke-24 ini. Bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kita melihat ada banyak nubuat-nubuat sudah digenapi. Dan kita banyak mendengar berita-berita di sana sini. Namun, marilah seperti kata firman Tuhan ini, bahwa kita harus bisa menguasai diri kita. Dan kita harus bisa menjadi tenang.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, usia 24 tahun itu bukan kanak-kanak lagi. Dan kita tahu kalau kanak-kanak itu maka lebih berfokus, lebih condong kepada keegoisan. Supaya saya, biar saya, asal saya. Tapi usia 24 tahun ini tidak harus seperti itu lagi. Justru sebagai orang-orang percayanya Tuhan, kita harus bisa mengubah pola pikiran kita, sikap hidup kita seperti yang Kristus mau. Dan Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Hal seperti inilah yang harus kita miliki di usia 24 tahun ini. Kita nggak lagi dilayani, tapi kita melayani. Saya bersyukur sebagai gembala. Dalam situasi kondisi seperti ini, gereja ini masih bisa memiliki kasih dan kepedulian. Ada beberapa kali kita melakukan bansos, bakti sosial melalui pembagian sembako. Dan saya berterima kasih untuk ini. Dan ini satu bukti kedewasaan juga. Dan marilah kasih itu selalu ada menjadi bagian hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dan marilah kita memperhatikan apa kata firman Tuhan dalam pesan saya di ulang tahun ke-24 ini. Ayo, kita akan tetap hidup sebagai orang-orang percayanya Tuhan. Dan bisa menguasai diri kita. Jadi tenang. Karena itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menjadi berkat buat kita semua. Bayangkan kalau seseorang tidak bisa menguasai diri. Bayangkan kalau seseorang tidak bisa menjadi tenang. Apakah dia bisa melakukan sesuatu? Tentu tidak. Tapi ketika kita bisa menguasai diri dan menjadi tenang, maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama buat Bapa kita di surga. Inilah yang saya rindukan sebagai gembala kepada seluruh keluarga besar GSJA Graha. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Karena dalam penguasaan diri dan bisa menjadi tenang, firman Tuhan katakan, maka kita bisa berdoa. Berdoa adalah salah satu cara di mana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan doa-doa itulah yang harus kita pertahankan. Bukan hanya di masa-masa sukar ini, tapi menjadi bagian, menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan akhirnya saya sebagai gembala sidang mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga besar GSJA Graha yang sangat saya kasihi. Tetap semangat dan ingat, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Terima kasih buat ucapan-ucapan selamat dari hamba-hamba Tuhan. Dan kita diberikan support semangat untuk kita tetap maju. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan, terima kasih buat acara-acara di dalam ulang tahun GSJA Graha Raya ini. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan, Bapak Pendeta Gordon. Dan terima kasih buat semua penata layan yang sudah melayani dengan luar biasa. Terima kasih buat si acara yang sudah mempersiapkan, mengemas acara ini. Dan semuanya ini pasti untuk kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya marilah saya akan mengakhiri ibadah online ulang tahun GSJA Graha yang ke-24 ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita satu di dalam doa. Dan kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan
sampai pada 24 tahun. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, hamba memuji kebesaran-Mu Tuhan. Meskipun kondisi situasi sulit hari-hari ini, tapi tidak membuat kami menjadi menyerah dan putus asa untuk menaikkan syukur kami di ulang tahun gereja yang ke-24 ini Tuhan. Terima kasih buat pimpinan-Mu dari awal sampai tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan buat seorang Bapak Gembala yang sudah merintis pelayanan di tempat ini. Semua pengerja-pengerja, semua Tuhan, pengurus-pengurus gereja yang ada, Tuhan Yesus, terima kasih buat mereka semua. Terima kasih buat jemaat-jemaat yang ada sampai pada hari ini. Terima kasih buat kehadiran mereka, partisipasi mereka. Terima kasih buat kekeluargaan yang ada dalam kehidupan kami, Gereja Geraha ya Tuhan. Dan doa hamba-Mu di ulang tahun yang ke-24 ini, Tuhan akan terus memakai gereja ini Tuhan. Dan kami akan menjadi seseorang atau bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi. Seperti pesan hamba-Mu pada pagi ini. Segala sesuatu harus kita menguasai diri dan menjadi tenang. Kiranya ini akan menjadi bagian dalam hidup kami untuk tahun-tahun mendatang. Kami akan tetap ada seperti yang Tuhan mau. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau terus menyertai, melindungi, memimpin mereka. Dan hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-pengorbanan, persembahan-persembahan kasih mereka ya Tuhan. Dan Tuhan akan membalas dan memberkatinya. 1 minggu ke depan yang akan kami lalui, Tuhan akan melindungi kami. Dan kami akan terus ada sebagaimana kami harus ada. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati keluarga-keluarga, pekerjaan, usaha, perjalanan yang harus ditempuh, dan keberadaan anak-anak kami ya Tuhan. Engkau akan menyertai dan melindungi. Ya Tuhan, hamba berdoa kalau ada pergumulan-pergumulan khusus dari jemaat-Mu, di dalam nama Yesus kuasa Tuhan akan hadir. Dan Tuhan nyatakan itu. Kalau ada yang sakit, kuasa bilur Tuhan akan bekerja, pulihkan, berikan kesehatan ya Tuhan. Dan hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua keluarga besar GSJA Geraha. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau semua, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah hari-hari-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah apa yang engkau butuhkan. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus selalu bersama kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita, mari kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi selamat ulang tahun, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.